Shalom, selamat malam saudara-saudara sekalian dan juga sahabat-sahabat konsep yang menyaksikan live Facebook acara ini, yaitu diskusi Alkitab oleh Konsep People. Dan pada malam ini adalah malam yang keempat di bulan ini untuk kita melanjutkan diskusi Alkitab kita yang bertemakan tantangan dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Ya, jadi satu bulan ini kita disuguhkan akan pelajaran-pelajaran tantangan dalam rumah tangga dan juga kebahagiaan. Dan kita sudah melihat dan membahas juga mendalami berbagai pembahasan sehingga pada malam ini adalah malam yang terakhir di bulan ini untuk pembahasan ini. Nanti di bulan depan akan berbeda lagi temanya. Tetapi sebelumnya kita akan memperkenalkan terlebih dahulu siapa pemateri kita. Dia adalah Pendeta Muda Ricky Moal. Pendeta ini adalah Gembala Jemaat Pare dan Hacienda Conference Jawa Kawasan Timur. Ya. Dan beliau sudah menikah dan pada malam ini membahas dengan satu judul atau topik, yaitu menghadapi isu orang ketiga dalam rumah tangga. Wah, ini menarik ya. Isu orang ketiga dalam rumah tangga. Jadi saudara-saudara, sahabat-sahabat konsep yang menyaksikan, mari kita simak bersama-sama pelajaran ini agar kita bisa mengetahui lebih dalam akan pelajaran ini. Sebelumnya kita akan berdoa. Doa buka akan dipimpin oleh Pendeta Muda Maro Sitorus. Silakan Pendeta. Baik, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami di surga, kami berterima kasih kepada Tuhan untuk segala perlindungan pada kami semua. Malam hari ini kami bertemu kembali untuk menyelidiki kebenaran firman Tuhan bersama dengan seluruh pendeta muda dan pendeta Pardosi sebagai pembimbing kami, dan juga seluruh sahabat konsep yang mengikuti tayangan ini secara live melalui Facebook dan nantinya akan mengikuti melalui YouTube. Kiranya pembahasan yang akan kami dengar akan menguatkan kami semua Tuhan sebagai keluarga Kristen yang Tuhan sudah siapkan untuk menikmati satu kehidupan sesuai dengan kehendak Tuhan. Urapilah pemateri yang akan menyampaikan pendeta muda Ricky Moal dengan kuasa dari surga, sehingga dengan hikmat datang daripada Tuhan, materi ini akan betul-betul berkuasa kepada kami semua. Dan kami juga berdoa Tuhan, kiranya Engkau akan berkati jaringan dan perangkat kami sehingga boleh berfungsi dengan baik. Inilah doa kami, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Muda Maro Papa Sitorus melayani di Sekolah Advent Cirebon, Conference Jawa Barat. Baik, waktu ini kami serahkan kepada Pendeta Ricky R. Amwal untuk mempresentasikan materi yang berjudul menghadapi isu orang ketiga dalam rumah tangga. Kami persilakan, Pendeta. Shalom, salam jumpa kembali kepada Bapak Ibu Saudara, sahabat konsep dimanapun berada. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Dan kita kembali akan lanjutkan pelajaran kita. Saya permisi untuk share screen sebentar. Ya, baiklah. Jadi kita tiba pada malam yang terakhir di bulan ini dengan judul yang dipercayakan kepada saya adalah menghadapi isu orang ketiga dalam rumah tangga. Kita tahu bahwa rumah tangga begitu amat penting, itu sebabnya tidak sedikit juga pergumulan yang terjadi di tengah-tengah rumah tangga. Isu orang ketiga dalam rumah tangga. Sebelum kita pergi lebih jauh, saya ingin memberikan penjelasan kepada kita semua, dan juga ini menjadi batasan dalam pembahasan malam ini.
Orang ketiga dalam rumah tangga, yang pertama adalah kita bicara orang lain selain dari pasangan suami dan istri itu. Dan yang kedua, orang ketiga dalam rumah tangga juga adalah bagian dari keluarga itu sendiri. Bisa orang tua dan juga saudara. Inilah orang ketiga yang kita akan lihat malam hari ini. Saya ingin mulai dengan beberapa data bahwa ternyata 30-40% pria pernah berselingkuh dari pasangannya. Jumlah yang tidak sedikit, 30-40%. Dan 21% dari yang pernah selingkuh itu bahkan berselingkuh ketika umurnya di atas 65 tahun. Jadi perselingkuhan sejauh ini kita bisa simpulkan tidak mengenal usia ya. Kita pikir sudah tua nggak mungkin lagi selingkuh, ternyata statistik menunjukkan ada 20% lebih yang selingkuh bahkan setelah usia 65 tahun. Akibat dari perselingkuhan itu adalah 54%, lebih dari setengah, hancur seketika rumah tangga mereka. 30% mampu bertahan untuk beberapa waktu, namun akhirnya berpisah juga. Dan hanya sekitar 16% yang tetap bertahan. Sangat sedikit. Itu sebabnya ini jadi masalah. Sangat sedikit yang mampu menghadapi, melewati isu ini. Padahal jumlah yang selingkuh cukup besar. Kalau tadi pria, sekarang wanita. Ada sekitar 33.000 perempuan yang pernah beberapa kali selingkuh, 56.000 perempuan. Ini catatan dari Truth of Deception ya. Lalu ada catatan lain tahun 2017 menunjukkan bahwa persentase perempuan yang sudah menikah dan berselingkuh meningkat 40% sejak tahun 90. Jadi perselingkuhan justru meningkat hari demi hari. Dan kalau dihitung secara kumulatif, memang masih lebih banyak pria yang selingkuh. Tapi ini menunjukkan bahwa perempuan juga banyak yang berselingkuh. Sampai sini kita temukan bahwa laki-laki dan perempuan, pria dan wanita sama aja. Semua punya kesempatan, punya peluang untuk berselingkuh. Ini berdasarkan data dari survei beberapa tempat. Alasan pria tidak setia dan akhirnya berselingkuh. Ada yang menyebutkan karena insecure dengan kondisinya. Mungkin dia rasa istrinya lebih mapan, lebih banyak pemasukannya. Dia insecure karena mungkin istrinya seperti nggak bisa memelihara ya, maksudnya menjaga, menolong di rumah. Ada karena kecanduan macam-macam. Ada egois, merasa istimewa, ekspektasi yang tidak realistis. Dan muncul kesempatan, rupanya bukan dari dalam saja, tapi dari luar juga sering ada. Dan yang ketujuh adalah karena pemahaman rendah soal komitmen pernikahan. Dan ada tanda-tanda pria tidak setia. Sekitar 25-40 ya. Tadi 30-40, sekarang dari survei yang lain, 25-40 pasangan yang menikah. Kita sedang bicara pasangan yang menikah. Pernah menghadapi perselingkuhan dalam kehidupan rumah tangganya. Dan ditunjukkan juga bahwa sayangnya pernikahan bahagia tidak jamin pria setia. Jadi mungkin kita berpikir, karena nggak bahagia rumah tangganya jadi berselingkuh. Ternyata rumah tangga yang bahagia pun tidak menjamin untuk tidak ada perselingkuhan. Dan bukan tidak mungkin pria yang mengaku bahagia dalam pernikahannya ternyata lakukan perselingkuhan. Tanda-tanda pria mulai tidak setia. Jadi kepada para wanita, para istri yang menyaksikan, ada beberapa tanda. Ada perubahan drastis yang terjadi. Biasanya dia buat ini, sekarang kok dia buat itu. Hal yang nggak biasa dia lakukan, jadi dilakukan. Habiskan banyak waktu di luar rumah. Dan kehidupan seksual berubah. Bagi yang menikah, frekuensinya mungkin jadi berubah. Lalu ada masalah uang karena uangnya tidak ditaruh di mana tempat seharusnya. Jadi itu lebih tertutup, jadi dia lebih sering pegang HP-nya, komputernya, atau sosial media, dan mulai tidak peduli. Bapak Ibu Saudara,
Itu sebabnya kita pernah dengar kalimat demikian, lebih baik ditertawakan karena belum menikah daripada tidak bisa tertawa setelah menikah. Kalimat-kalimat ini muncul karena keresahan-keresahan yang terjadi di dalam pernikahan. Karena masalah-masalah yang terjadi di pernikahan. Seolah-olah rumah tangga itu bukan jadi tempat yang menyenangkan bisa tertawa, tapi justru jadi beban ketika kita menikah. Harusnya tidak demikian. Alasan wanita tidak setia, tadi alasan pria tidak setia, sekarang wanita tidak setia. Pasangannya kasar, kurang perhatian, dia tidak rasa ada perlindungan dari pasangannya, terlalu posesif, kurang komunikasi, mungkin juga masalah ekonomi dan bosan. Dan yang kedelapan, ini juga muncul di alasan pria tidak setia, tidak ada komitmen. Dan rasanya ini yang menjadi hal yang paling mendasar. Tidak ada komitmen, tidak mengerti, tidak memegang komitmen yang sudah mereka sepakat. Lalu bagian yang berikutnya, tentang orang tua dan perceraian anak mereka. Kenapa ini terjadi? Karena terlalu jauh ikut campur dalam urusan rumah tangga. Ada satu survei menunjukkan surveinya lebih dari 2.000 orang di Inggris. 2/3 perceraian terjadi di bawah pengaruh langsung dari orang tua pasangan, terutama ibu mertua. Jadi masalah ini sudah lumrah ya, biasa terjadi, bukan benar terjadi, tapi biasa terjadi. Itu sebabnya banyak orang bilang Adam dan Hawa paling bahagia karena nggak pernah punya mertua. Dan 74% mengeluh bahwa mantan pasangan lebih mendengar saran ibu ketimbang pasangannya. Dia lebih dengar mamanya, padahal sudah menikah ini. Dan itu menjadi keluhan besar untuk pasangan. Dan 25% mengeluh bahwa mereka benar-benar diabaikan oleh ibu mertua. Terlalu jauh masuk, bahaya. Dicuekin sama sekali juga bahaya. Inilah orang ketiga di dalam rumah tangga. Selain orang lain, orang tua juga bisa jadi orang ketiga dan menyebabkan perceraian anak-anak mereka. Saya ingin kita punya pengertian yang sama sebelum kita pergi lebih jauh, yaitu tentang perselingkuhan dan perzinahan. Kalau kita lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, selingkuh itu adalah menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan sendiri, tidak terus terang, tidak jujur, serong. Tapi bila mana kita pindah ke zina atau berzina, perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan. Jadi ada perbedaan yang signifikan ya. Kalau kita bicara zina itu pasti sudah ada hubungan senggama ya yang terjadi di luar pernikahan. Tapi kalau selingkuh belum tentu ada hubungan senggama. Itu hanya tidak jujur, serong. Tapi kalau zina itu sudah ada. Dan inilah pengertian Alkitab juga demikian. Saya tidak bahas panjang tentang definisi ini karena sudah sangat jelas ketika Alkitab bicara perzinahan, percabulan, itu bicara tentang ada hubungan senggama ya, baik antar beda jenis kelamin ataupun sama jenis kelamin. Alkitab sebutkan itu juga percabulan dan zina. Tapi Yesus punya pengertian yang lain. Kamu telah dengar firman, jangan berzina. Dalam pengertian Alkitab dan dalam pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia, zina itu harus jadi dulu senggamanya, baru itu zina. Tapi Yesus bilang, jangan berzina, tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Rupanya Yesus memberikan pengertian yang lebih luas lagi. Walaupun belum jadi hubungannya, tapi kalau sudah ada di pikiran kita, kita sudah berzina. Lalu kita sekarang mulai pergi ke penyebab masalahnya. Sebelum kita mencoba memberikan jalan keluar atau solusi dari hal ini, kita harus lihat dulu masalahnya. Yang pertama, faktor eksternal ya, dari luar. Alkitab katakan dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan. Jadi hati manusia ini punya kecenderungan ya, untuk muncul pikiran-pikiran jahat. Bukan dari pasangannya, tapi kadang dari hati ini muncul. Dan Matius juga tuliskan bahwa berdoa dan berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Alkitab jelas katakan roh memang penurut, tetapi daging lemah.
sudah sering timbul pikiran jahat, daging kita lemah pula. Dan Alkitab juga katakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Alkitab gambarkan iblis seperti singa yang mencari orang. Tahu saya singa tidak akan berhenti sampai dia dapat bangsanya. Sama, iblis pun demikian. Bagaimana dia mencoba menjatuhkan kita. Selain dari pikiran kita yang mungkin jahat, daging kita yang lemah, iblis berusaha menjatuhkan. Itu sebabnya rasanya mudah bagi iblis untuk menjatuhkan. Yang berikut adalah penyebab dari dalam. Tidak menjaga keharmonisan rumah tangga. Rumah tangga itu perlu dijaga. Puji Tuhan saya sudah menikah baru sekitar 3 tahun. Dan saya merasa bahwa benar keharmonisan itu perlu dijaga ya, perlu dipelihara. Waktu awal rasanya wah semua lama-lama mulai kelihatan. Itu sebabnya perlu dijaga. Dan yang pertama adalah kenapa ya terjadi hal-hal demikian? Orang ketiga, perselingkuhan, perzinahan. Karena pasangan tidak menjaga hubungannya bersama dengan Tuhan. Harusnya suami dan istri bersatu, bertemu dengan Tuhan. Dan tidak jaga hubungan dengan pasangan. Gak ada komunikasi berkurang. Intensitasnya, frekuensinya berkurang. Kualitasnya juga berkurang karena kesibukan dan hal macam-macam lain. Dan tidak menjaga hubungan seksual atau keintiman. Bagi mereka yang sudah menikah, menjaga keintiman, hubungan seksual ini penting. Sangat amat penting. Hamba Tuhan Nyonya White punya nasihat tentang ini. Dan dia tidak berikan waktu untuk keluarga. Dia hanya luangkan waktu. Jadi seolah-olah keluarga bukan prioritasnya. Saya luangkan aja, kalau ada baru saya luangkan. Tapi harusnya keluarga jadi yang utama. Dan tidak buat rumah jadi tempat yang nyaman. Jadi pulang ke rumah rasanya seperti nggak nikmat gitu ya. Suami dan istri tidak menjaga dirinya. Banyak laki-laki ya, saya laki-laki jadi saya bicara dari segi laki-laki. Laki-laki kadang mau pasangannya harus begini bentuknya, harus menjaga tubuhnya, harus mungkin terawat bagaimana, wangi dan segala macam. Tapi banyak pria hanya mau menuntut saja, tidak membuat dirinya juga baik. Gitu. Saya pikir ini hal yang tidak adil juga. Kalau prianya mau wanitanya dalam kondisi yang baik, prianya juga harus jaga dirinya dalam kondisi yang baik. Kan sama, timbal balik. Dan tidak memegang komitmen pernikahan. Ini yang paling sangat mendasar. Karena yang menyatukan kita adalah komitmen kita, janji pernikahan kita. Susah, senang, sakit, sehat, dalam segala kondisi. Kalau ini benar-benar dipegang dan selalu diingat, rasanya ini akan menjadi dasar yang kuat menutup kesempatan-kesempatan untuk bisa jatuh dalam gangguan orang ketiga, perselingkuhan, dan juga perzinahan. Sekarang kita mau coba lihat jawaban atas masalah yang terjadi. Ada beberapa ayat Alkitab yang saya pikir baik untuk kita lihat. Amsal 5 ayat 18 dan 20 menuliskan demikian. Diberkatilah kiranya sendangmu, bersukacitalah dengan istri masa mudamu, rusa yang manis, kijang yang jelita, biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau, dan engkau senantiasa berahi karena cintanya. Sebagai suami istri ini wajib, ini harus kita berahi dengan pasangan kita. Kalau enggak berarti ada yang salah. Tapi ayat ini lanjutkan begini, hai anakku, mengapa engkau berahi akan perempuan jalang dan mendekap dada perempuan asing? Kita sudah punya yang jadi bagian kita. Kenapa tidak dipuaskan dengan hal itu? Kenapa kita mesti cari yang lain? Alkitab jelas katakan, siapa lakukan zina tidak akal budi, tidak berakal budi. Dan orang yang berbuat demikian merusakkan dirinya. Dan saya pikir bukan hanya merusakkan diri, ayat yang lain menunjukkan dia juga merusakkan keluarganya, merusakkan pasangannya. Ibrani 13 ayat 4 jelas menuliskan, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur.
orang-orang sundal dan pezina akan diampuni Allah. Masih banyak ayat yang lain yang menunjukkan jelas bahwa ini adalah hal yang salah. Bapak, Ibu, Saudara, sahabat konsep yang menyaksikan, saya ingin membawa pikiran kita sejenak ke dalam buku Galatia pasal yang kelima. Ayat 16 menuliskan, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi satu-satunya cara menurut Galatia pasal 5, bagaimana kita tidak atau menahan keinginan daging ya, adalah hidup oleh roh. Hanya itu satu-satunya cara. Alkitab katakan, keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Keduanya bertentangan. Itu sebabnya kamu setiap kali tidak lakukan apa yang kamu kehendaki. Kita pengen lakukan ini, aduh malah buat yang lain. Kita nggak pengen buat yang ini, malah kita lakukan. Inilah pertempuran daging dan roh. Mengalahkan daging kita yang lemah ini satu-satunya adalah hidup dengan roh. Alkitab katakan, apa itu perbuatan daging? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, dan sebagainya. Dan siapa yang lakukan hal-hal demikian tidak bertobat, tidak akan dapat tempat dalam kerajaan Allah. Itu sampai ayat 19. Lalu ayatnya berlanjut ke Galatia 5, mulai ayat 22, yaitu tentang buah roh. Satu kata dalam buah roh itu adalah kesetiaan. Ada yang menarik tentang kata kesetiaan ini. Kesetiaan ini, atau yang dalam bahasa Inggris disebut faith, berasal dari bahasa Greka yang adalah pistis. Pistis ini punya dua pengertian. Ya. Yang pertama adalah tentang keyakinan hubungan manusia dengan Tuhan. Dan yang kedua adalah kesetiaan dalam hal karakter atau sifat dari orang yang bisa dijadikan tempat bergantung. Jadi ketika melihat pistis atau faith ini, yang dalam bahasa Indonesia disebut kesetiaan di Galatia 5, tapi di ayat lain disebut iman, ini berasal dari kata Greka yang sama. Yang pertama adalah tadi berhubungan dengan Tuhan, oknum ilahi yang disembah. Jadi inilah yang dituliskan Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Ini disebut iman dalam bahasa Indonesia. Tapi itu sama, pistis. Yang kedua adalah karakter daripada orang yang bisa menjadi tempat bergantung. Beberapa contoh ayatnya. Karena ia telah menetapkan satu hari pada waktu mana ia dengan adil menghakimi dunia. Sesudah ia memberikan kepada semua orang satu bukti. Bukti juga adalah pistis. Titus 2 ayat 9 sampai 10. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya. Jangan curang, tapi hendaklah tulus dan setia. Jadi yang kedua adalah, yang pertama tadi hubungan dengan Tuhan. Yang kedua rasanya ada hubungan dengan sesama, dengan orang yang bisa dipercaya, bisa jadi tempat bergantung, yang memberikan bukti dan menunjukkan kesetiaan. Itu arti pistis. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari sini? Rasanya ada hubungan yang erat antara beriman pistis kepada Tuhan dengan setia kepada sesama. Lalu apa pelajaran rohaninya? Kesetiaan kepada Tuhan akan berbanding lurus kepada kesetiaan kepada sesama dan pasangan. Jadi dari pengertian ini, kalau kita setia sama Tuhan, rasanya itu akan membuat kita setia juga kepada pasangan. Bagaimana kita bisa setia kepada pasangan kita? Adalah setia kepada Tuhan. Dan saya pikir ini hal yang paling utama. Lalu berikutnya, tanda kesetiaan kepada Tuhan itu perlu bukti. Alkitab katakan dengan jelas. Inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menurut perintah-perintahnya. Tanda kesetiaan kita kepada Tuhan harus ada buktinya. Buktinya apa? Kita menurut perintah-perintahnya. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Harus ada buktinya yang membawa kemenangan itu. Sekarang, dengan logika yang sama. Kalau tanda kesetiaan kepada Tuhan harus ada buktinya, berarti tanda kesetiaan kepada pasangan dan keluarga kita juga harus ada buktinya. Kita nggak bisa cuma omong aja, saya sayang, saya mengasihi pasangan saya, tapi harus ada buktinya. Dan saya ingin bagikan 3 hal yang sederhana. Prinsip Alkitab.
bukti kita mengasihi pasangan adalah saling bergantung. Kejadian 2 ayat 24 tuliskan begini. Sebab itu seorang laki-laki akan tinggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya jadi satu daging. Kata bersatu dalam terjemahan yang lain itu bergantung dengan istrinya. Apa artinya? Waktu saya belum menikah, saya bergantung kepada orang tua saya. Semua hal, semua aspek saya tanya, saya minta dari orang tua saya. Ada masalah, ada sesuatu, saya cari solusinya sama orang tua saya. Tapi begitu saya menikah, prinsip Kejadian 2:24, tadinya bergantung kepada orang tua, tapi saat ini saya jadi bergantung kepada pasangan saya. Saling bergantung, ketergantungan kepada. Nggak bisa lagi, uniknya orang menikah, berantem berdua. Damai, ya dua-duanya bagaimana usahakan damai, nggak mungkin. Kita ada perselisihan, lalu kita telepon salah satu orang tua kita, tolong begini, begini, begini. Malamnya kita udah damai, orang tuanya masih berkelahi. Jadi nggak bisa. Setelah kita menikah ada batasan-batasan. Gantinya saya bergantung pada orang tua saya bergantung sekarang dengan pasangan saya. Saling ketergantungan. Nggak bisa rasanya kalau nggak ada pasangan saya. Dan yang kedua adalah saling memiliki. Kidung Agung 2 ayat 16 menuliskan, kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan dia. Punyaku, punyamu, milikmu, milik kita. Apa yang saya tahu, istri saya juga tahu. Bapak Ibu Saudara, saya selalu sering sampaikan ini. Kita hidup di zaman modern, segala sesuatu bisa terjadi melalui gadget kita. Ada banyak pasangan yang nggak tahu password isi HP pasangannya. Dan saya mau katakan ini nggak sehat. Bagaimana mungkin pasangan nggak tahu isi HP pasangannya? Sementara banyak hal terjadi lewat sini. Bagaimana mungkin saya bisa sembunyikan sesuatu di HP saya? Sementara saya nggak izinkan istri saya untuk tahu. Ini hal yang sederhana, kita bisa punya contoh yang lain. Tapi maksudnya adalah punyaku, punya. Kita punya sama-sama sekarang. Keputusan harus kita lakukan sama-sama. Hamba Tuhan, Nyonya Wet tuliskan begini. Setiap usaha yang dilakukan dalam waktu yang lama untuk absen dari hubungan seksual antara suami dan istri. Karena kita sudah saling memiliki, ya, jadi hubungan seksual ini penting. Cenderung akan menghilangkan perlindungan terhadap perzinahan yang didirikan oleh pernikahan. Jadi, Nyonya White mau tuliskan bahwa perlindungan terhadap pernikahan salah satunya adalah melalui hubungan seksual itu. Saya pernah bertemu kasus seperti ini. Ada pasangan suami istri yang sudah 6 bulan tidak berhubungan. Ini yang normal ya, tidak karena kerja jauh, kerja tinggal sama-sama. Bahkan tahunan lagi sudah tidak pernah berhubungan seksual. Ini pasangan suami istri yang sehat, tinggal serumah. Saya tahu pasti ada latar belakang. Tapi ini masalah besar. Bagaimana mungkin suami dan istri tidak menjaga keintiman mereka? Bisa sampai bulan-bulan, bertahun, padahal mereka serumah. Dan inilah gerbang-gerbang menuju kepada perselingkuhan dan perzinahan. Dan yang ketiga, apa buktinya? Saling setia, sama-sama melayani Tuhan. Karena itu sebagai jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah juga istri kepada suami. Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diri baginya. Bayangkan hubungan suami istri itu bagaikan hubungan Tuhan dengan jemaatnya. Bagaimana hubungan ini begitu erat, itu sebabnya suami dan istri sama-sama harus melayani. Lalu sekarang jawaban atas masalah ketidaksetiaan. Yang pertama, Bapak Ibu, ini sekarang kalau sudah kejadian ya. Tadi preventifnya, pencegahan, sekarang pengobatannya kalau sudah kejadian. Yang pertama, prinsip Alkitab katakan harus ada pengakuan. Dosa tidak mungkin diampuni kalau tidak diakui. Kalau ini sudah terjadi, hal pertama yang harus dilakukan adalah pengakuan. Akui semuanya. Karena tidak mungkin kita masuk ke langkah berikutnya kalau masih ada yang tidak dibuka atau masih ada yang disembunyikan. Alkitab jelas katakan ini. Dan yang kedua, sebelum saya lanjut, saya mau sampaikan ya, teori ini mungkin kelihatan mudah.
Saya melihat sendiri bagaimana melakukannya ini sulit. Kadang butuh waktu untuk bisa percaya, ya, butuh waktu. Tapi ini apa yang kita katakan? Pengampunan. Alkitab katakan setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina. Seolah-olah kita dapat pembenaran ya dari ayat ini bahwa ya bisa bercerai karena zina gitu ya. Jadi bayangkan sebenarnya ada tanda kutip ya, benar gitu kita bisa menceraikan karena zina. Tapi Alkitab ulang-ulang kali tekankan bahwa Tuhan benci perceraian. Apa yang sudah dipersatukan tidak boleh diceraikan. Lalu Matius 19 catatkan. Lalu orang-orang tanya, jika demikian apakah sebabnya Musa memerintahkan memberikan surat cerai? Kata Yesus, karena ketegaran hatimu, Musa izinkan kamu cerai. Tapi sejak semula tidak demikian. Alkitab katakan saling mengampuni sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saya tahu ini butuh waktu, tidak mudah. Tapi ini yang harus dilakukan. Dan yang ketiga adalah penyelesaian. Setelah ada pengakuan, setelah ada pengampunan, harus ada penyelesaian. Harus terbuka semuanya. Rekonsiliasi. Dan harus punya komitmen untuk tidak lakukan lagi dan berjanji setia. Bapak Ibu Saudara, Efesus 5 ayat 29 menuliskan begini. Demikianlah juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya. Ayat ini berlanjut, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Mari kita jujur. Kristus dan kita sebagai jemaat. Berapa kali kita sering tidak setia kepada Tuhan? Berapa kali sering kita tidak setia kepada Tuhan, tapi Tuhan tetap mengasuh dan merawat. Kita tahu mengasuh dan merawat tidak semua berjalan positif, ada banyak negatifnya. Tapi itu harus tetap dikasih tahu, diajarin lagi. Saya tahu ini sulit, tapi ini prinsip Alkitab yang harus diusahakan dan dilakukan. Lalu solusi untuk masalah keluarga, orang ketiga ya, orang tua ataupun saudara, prinsipnya sama. Ayat ini, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya bersatu dengan istrinya. Memang istrinya sekarang jadi partner saya. Segala sesuatu istri saya yang utama. Pasangan saya yang utama. Tapi ayat ini tidak berarti bahwa kita tidak lagi hormati ayah dan ibu kita. Ayat ini tetap menunjukkan bahwa kita tetap hormat. Dan sudah ada batasnya sekarang. Mereka bukan lagi dua, tapi mereka jadi satu sekarang. Istri sudah nggak berkuasa lagi atas tubuhnya dan sebaliknya. Alkitab katakan hiduplah bijaksana dengan istrimu. Hormati sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Bayangkan, supaya doa jangan terhalang harus hormati istrimu. Jadi dari sini apa prinsipnya? Istri dan anak-anak adalah prioritas. Keutuhan rumah tangga adalah yang utama. Secara sederhana begini, saya tidak mungkin misalnya berargumen kalau misalnya tidak setuju dengan mertua saya. Istri saya lah yang bisa lakukan itu, misalnya ada ketidaksepakatan. Dan sebaliknya, istri saya juga mungkin tidak bisa berargumen sama mertuanya, sama orang tua saya. Tapi sayalah yang harus ada di situ. Apa maksudnya? Saya jadi satu dengan istri saya. Ini udah prioritas, ini yang utama gitu. Jadi segala sesuatu yang mengancam keutuhan rumah tangga, kita harus ingat bahwa rumah tangga adalah yang prioritas. Pasangan suami istri adalah yang prioritas. Sekarang kita sudah pilih pasangan kita, Tuhan sudah berkati, kita sudah jadi satu. Segala keputusan harus dilakukan bersama. Jadi apa kesimpulannya? Bagi orang ketiga, orang tua dan keluarga, kita harus ingat prinsipnya sama. Keutuhan rumah tangga adalah yang utama. Kadang-kala mungkin ada saudara juga yang tinggal di rumah. Kita harus buat kesepakatan. Apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Dan kalau situasinya sudah sulit dan mengancam hubungan kita jadi berkelahi dan nggak ada solusinya, berarti orang itu harus keluar karena rumah tangga adalah yang utama. Karena suami dan istri telah jadi satu dalam keputusan, kesepakatan dan kelakuannya. Jangan kita sudah sepakat A dengan pasangan kita, lalu orang tua bilang, wah kenapa begini? Iya, sebenarnya sih juga nggak. Itu bukan jadi suami istri yang satu lagi, itu malah bikin menambah bara dalam hati ya. Dan kepercayaan kepada pasangan ini yang harus dipupuk, dan selalu dua sisi.
kita bisa dipercaya dan kita bisa mempercayai. Ini sekaligus menjawab ada misalnya tudingan-tudingan orang. Suamimu begini, 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 begini. Kalau rumah tangga yang ideal, kita akan ketawa aja. Karena saya tahu persis suami saya gimana, saya tahu istri saya gimana. Itu sebabnya saya percaya kepada suami dan istri saya, kepada pasangan saya. Tapi kalau nggak ideal, bisa jadi kita lebih percaya orang daripada istri, daripada pasangan kita sendiri. Karena itu tadi, nggak dipupuk prinsip-prinsip yang tadi kita lihat sebelumnya. Ini dia, Galatia 5. Saya ingin tekankan lagi. Hanya hidup dengan roh bisa mengalahkan keinginan daging. Dan bagaimana orang ketiga, yaitu orang lain, ada pencegahan. Ingat komitmennya, ingat harus terbuka semuanya, dan kepercayaan harus dipupuk. Kalau komitmen dijaga, keterbukaan dilakukan, pasti ada kepercayaan. Dan puncaknya adalah kesetiaan bersama kepada Tuhan. Bagaimana bila mana sudah terjadi, ini yang harus kita lakukan. Bagaimana pengobatannya, harus ada pengakuan, pengampunan, dan pemulihan yang dilakukan. Dan biasanya ini sulit. Bapak, Ibu, Saudara bisa mencari kita sebagai orang Kristen ya. Sebelum mungkin ke orang tua dan segala macam. Coba cari pendeta sebagai penengah, wakil Tuhan ya. Bagaimana menyelesaikan ini. Tapi kalau bisa dilakukan berdua, ini harus dilakukan prinsip-prinsip ini. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan, dan bila mana ada tanggapan, ada pertanyaan, kita boleh diskusi sama-sama supaya kita boleh mendapat manfaat yang lebih dari firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih kita sampaikan kepada Pendeta Muda Ricky Mual yang sudah memberi materi yang sangat baik untuk kita semuanya ya, yang sangat komprehensif sehingga kita bisa mengerti bagaimana rumah tangga itu Tuhan berkati di dunia ini ya, sehingga ketika sudah dipersatukan suami dan juga istri atau laki-laki dan perempuan, maka itu menjadi satu rumah tangga di dalam Tuhan. Nah, ketika ada muncul orang ketiga, maka apa yang harus dilakukan? Tentu ada pencegahan-pencegahan tadi yang sudah disampaikan ya. Harus lebih berkomitmen, harus terbuka ya, harus setia satu dengan yang lain, percaya kepada Tuhan, dan bahkan selalu mengutamakan pasangannya masing-masing. Baik, inilah pelajaran yang sudah disampaikan. Ada yang memberikan pertanyaan di sini, saya langsung tujukan kepada Pendeta Ricky ya, dan nanti akan kita menggapi teman-teman yang lain dan serta dosi tentunya. Baik, ini ada dari Bapak Letus Tarung Anggraha. Beliau bertanya seperti ini. Ada yang bilang tidak apa-apa belum bisa setia. Nah, ya, belum bisa setia dalam kurung pacaran lebih dari satu orang selama belum menikah. Yang penting ketika menikah dia tetap setia. Nah, ini ada pernyataannya, ya mungkin bisa langsung ditanggapi oleh pemateri kita. Bagaimana ini tentang berpacaran? Ya. Apakah bisa tidak setia karena belum menikah, ya kan? Belum ada ikatan. Silakan Pendeta Ricky Mual. Terima kasih untuk pertanyaannya, Pendeta Jimmy dan Pak Letus Tarung Anggraha yang selalu bergabung. Terima kasih Pak. Apa yang dibicarakan tadi adalah tentang hubungan pernikahan ya, karena tema ini rumah tangga. Jadi sebenarnya tidak menyentuh tentang pacaran. Tapi karena ada pertanyaan, jadi kita coba tanggapi ya. Tidak apa-apa, belum bisa setia. Waktu pacarannya lebih dari satu sama belum menikah. Mungkin kita punya pengertian yang beda-beda ya, tapi saya ingin kita sepakati gitu ya. Ketika pacaran, kita bicara dewasa ya, dalam konteks orang dewasa ya, bukan yang pacaran monyet anak-anak sekolah segala macam. Kita bicara yang konteks dewasa. Ketika sudah berkomitmen untuk pacaran atau apapun namanya itu, ada ikatan, ada komitmen.
Kita tahu bahwa pacaran ini adalah tahap yang mempersiapkan untuk pernikahan. Oke. Jadi kalau kita sadar ini tahap yang mempersiapkan untuk pernikahan, harusnya kita melatih pernikahannya waktu pacaran. Maksudnya dalam hal kesetiaannya, bukan yang lain. Jadi, kalau sudah komitmen untuk pacaran, berarti kita sudah komit dengan pasangan kita. Dan kalau kita punya pacar-pacar yang lain, ya saya pikir ini bukan pacaran yang benar ya, dan bukan komitmen yang baik. Kalau kita sudah serius berpacaran, punya komitmen, kita pasti akan punya satu saja. Kalau kita pikir mungkin memanfaatkan kesempatan sebelum kita menikah, saya jadi berpikir motifnya apa gitu ya, atau sebanyak-banyaknya cari pengalaman sebelum menikah, atau bagaimana? Emang dengan banyaknya pengalaman pacaran jadi membuat dia bertahan di menikah? Kan nggak juga gitu. Jadi mungkin ini Pak yang saya bisa tanggapi ya. Bagi mereka yang masih pacaran, ingat kalau sudah punya komitmen, ya pegang komitmennya. Karena ini satu langkah sebelum menikah. Latihannya ya di sini, pegang komitmennya. Kalau latihannya nggak bagus, ya jangan-jangan ntar prakteknya nggak bagus juga. Karena waktu latihan nggak dijaga baik-baik. Itu mungkin sedikit yang saya bisa tanggapi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Ricky Mual ya. Jadi tadi disampaikan bahwa ini latihan ya. Jangan sampai melakukan segala sesuatu itu tidak berpikir ya. Harus terlebih dahulu dipikirkan. Kita mau minta dulu pandangan dari Pendeta Abigail Siombing mengenai hal tadi yang sudah dibacakan, yang saya bacakan tadi ya, tentang pacaran lebih dari satu orang sebelum menikah. Atau juga belum menikah kan, apakah itu dia setia atau tidak, bagaimana Pendeta Abi? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Pak Letus. Terima kasih juga untuk kesempatan yang diberikan. Menurut saya, apa yang kita pelajari pada malam hari ini berkaitan tentang kesetiaan. Walaupun dalam konteks rumah tangga, tentu kesetiaan ini juga bisa kita aplikasikan ke berbagai hal. Ya, intinya adalah bahwa kalau kita setia dalam perkara-perkara kecil, tentu kita juga akan setia dalam perkara-perkara besar. Ya, kalau misalnya kita ingin memperkecil kecenderungan kita tidak setia kepada istri kita, menurut saya kita pun harus setia kepada pasangan kita sebelum menikah. Jadi kalau saya lihat materi yang disampaikan oleh Pendeta Ricky, tentu belajar mengenai kesetiaan ini bukan hal yang mudah ya. Seperti yang tadi dibilang, bahkan orang yang sudah tua pun, maaf ini ya, yang sudah di atas 60 tahun bisa jadi nggak setia gitu. Jadi maksud saya, kenapa kita harus tidak setia kalau misalnya kita bisa setia? Nah, mungkin itu sedikit dari tanggapan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Abigail Siombing untuk tanggapannya. Kami minta kepada Sir Pardosi untuk menanggapi pernyataan di atas. Ya, saya bacakan sekali lagi dari Bapak Letus Tarung Anggraha. Ada yang bilang tidak apa-apa belum bisa setia atau pacaran lebih dari satu orang ya, selama belum menikah. Yang penting ketika menikah dia tetap setia. Nah, silakan Sir menanggapi. Baik, terima kasih atas pertemuan kita kembali dan salam jumpa sahabat-sahabat konsep ya. Dimanapun saudara berada yang menyaksikan secara live di FB kita ya. Terima kasih Pendeta Ricky atas pemaparannya. Pertanyaannya sebenarnya begini, apa ada orang dalam pacarnya itu punya pacar lagi gitu? Kalau ada yang menarik juga bertemu sama orang begitu ya. Jadi contohnya seorang lelaki punya pacar 5 perempuan. Apa ada perempuan yang mau pacarnya punya pacar sampai 4 lagi gitu? Kalau ada ini menarik juga ini, berarti jangan-jangan perempuannya pun punya pacar lagi, 3-4 laki-laki yang lain. Dan itu adalah satu kehidupan yang tidak normal. Karena apa? Karena ini akan capek, saudara. Oh, tapi kami jujur, masing-masing kami tahu berapa total pacar masing-masing. Nah, ini menarik lagi nih, bagaimana bisa kejujuran dalam sebuah
dalam sebuah ketidaknormalan gitu ya. Jadi sang pacar perempuan tahu total pacar laki-lakinya itu berapa. Sang laki-laki tahu total sang pacar perempuannya itu berapa. Ini pasti menarik gitu. Dan itu akan menjadi hubungan lingkaran setan namanya. Kenapa saya katakan lingkaran setan? Ya mana ada orang mau diduakan meskipun dalam konteks berpacaran. Berpacaran itu kan dalam konteks mengenal. Ya kalau yang enggak cocok ya enggak apa-apa. Tetapi jangan dibiasakan karena nanti ada muncul momen yang namanya enak tenan gitu ya. Nah, itu dalam bahasa Jawanya saya pinjam gitu ya. Enak tenan gitu ya. Kenapa enak tenan? Ya tiap hari mukanya ganti-ganti pacarnya kan enak begitu hidupnya Kak. Ya, nanti akhirnya waktu bersuami istri kepengen juga. Bagus juga nih kalau tiap hari muka istri ganti-ganti kan. Senin modelnya kayak artis A, Selasa kayak artis B kan gitu. Nah, akhirnya itu menjadi kebiasaan. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang negatif seperti itu perlu dihindarkan gitu. Lebih bagus nggak usah berpacaran tapi membangun pertemanan sebanyak mungkin. Nah, itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Saya tidak pernah mengikat janji cinta dengan siapapun, tapi banyak teman saya perempuan, ya kadang Senin jalan sama A, Selasa jalan sama B, ya jalannya sekedar pertemanan. Kalau itu tidak ada masalah, tidak ada yang boleh cemburu, tidak ada yang boleh marah karena memang tidak mengikat janji dengan siapapun. Tapi kalau sudah namanya sudah pacaran, maka tidaklah baik kalau ada 2, ada 3, ada 4 ekstra yang lain, karena itu akan menimbulkan persoalan lingkaran setan ya. HP-nya pun ketakutan untuk dibaca sama pacarnya. Ya, nerima telepon pun tidak berani juga di depan pacarnya karena ini pacar yang lain dan lain sebagainya. Kecuali terjadi kejujuran yang luar biasa. Masing-masing tahu pacarnya berapa gitu dan saling mengenal satu dengan yang lain. Nah, saya kira itu termasuk orang-orang yang hidup dalam dunia yang sedang aneh gitu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Sir sudah memberikan jawaban dan tanggapan mengenai hal ini ya. Jadi lucu juga ya, pacaran satu orang nanti ada lagi yang lain, lalu nanti pacarnya itu juga memiliki teman yang lain lagi ya. Nah ini sangat sangat bebas sekali ya. Tadi saya katakan istilahnya lingkaran setan untuk orang-orang yang seperti ini ya. Apa sanggup melakukan hal seperti itu? Nah ya tidaklah baik ya. Tadi sudah disampaikan untuk melakukan hal-hal yang demikian. Karena ini adalah belajar untuk ketika mau menikah ya tentu harus memilih satu orang sebagai pasangan hidup. Baik itu yang bisa kami sampaikan Saudara Letus Tarung, tanggapan-tanggapan mengenai pernyataan tadi. Baik teman-teman tim konsep dan juga sahabat konsep, bila mana masih ada pertanyaan yang mau disampaikan, boleh ditanya langsung di kolom chat di Facebook atau disampaikan kepada tim konsep untuk kami bacakan dan kami jawab di Zoom ini. Baik, terima kasih Pendeta Jimmy. Berdasarkan pelajaran kita pada malam ini ada satu hal yang menarik menurut saya boleh kita bicarakan sesuai dengan yang disampaikan oleh Yesus mengenai definisi perzinahan itu sendiri, bahwa pada saat kata Yesus seseorang melihat lawan jenis, kalau Yesus bilang waktu itu ya perempuan karena Yesus bicara sama kebanyakan laki-laki pada saat itu, dan jangankan belum melakukan, waktu dia sudah menginginkan lawan jenis ini pada saat dia melihat itu sudah dikatakan zina. Ya, hal ini menarik menurut saya karena kita berada di masa canggih pada saat internet sudah ada, pada saat wawasan kita bisa sangat luas, apalagi referensi melihat segala sesuatu dalam media sosial, dan hal ini mungkin relevan dalam kehidupan sosial masing-masing kita, di mana banyak pandangan sesuatu yang tidak senonoh terlihat di internet, ya baik sengaja maupun tidak sengaja. Ya, bagaimana tanggapan kita khususnya pemateri dan juga teman sahabat-sahabat konsep lainnya dan pembimbing kami Pendeta Milton Pardosi? Bagaimana kita supaya tidak berada dalam situasi ini?
ya, sehingga kita tidak melakukan perzinahan-perzinahan pikiran seperti yang disampaikan oleh Yesus, ya. Waktu memikirkannya saja, ya itu sudah dianggap zina. Terima kasih. Ya, terima kasih Pendeta Ardepari yang sudah memberikan pertanyaan tentang hal yang penting juga ya dalam diskusi ini mengenai dosa pikiran dalam berzina. Ya. Tidak hanya ketika kita melakukan, tapi juga ketika kita berpikir pun ada ayatnya tadi disampaikan pemateri bahwa itu pun sudah menjadi dosa. Boleh silakan kita sampaikan dulu kepada pemateri kita, nanti mungkin tim konsep yang lain akan menambahkan. Silakan Pendeta Riki. Baik, terima kasih Pendeta Ritari. Saya mau mengulangi prinsip yang di Galatia pasal 5 tadi. Keinginan daging itu hanya bisa dikalahkan dengan roh. Jadi satu-satunya cara mengalahkan keinginan daging adalah dengan datang kepada Tuhan. Masalahnya adalah kita nggak bisa tutup mata, ya kan? Mata kita ini selalu terbuka. Cobaan, pasti ada yang datang lewat-lewat. Itu kadang di luar kontrol kita. Lalu Yeremia katakan apa? Betapa liciknya hati, lebih licik dari segala sesuatu. Kadang muncul dalam diri kita. Kita masih manusia daging. Itu sebabnya perlu dikalahkan. Yang jadi salah adalah, dan mungkin ini pergumulan kita ya, kita tidak bisa kalahkan itu. Begitu itu muncul cobaannya, bukannya memalingkan kepala, malah didatengin gitu. Nah ini yang perlu kita sebagai orang berdosa yang lemah itu daging kita ini datang kepada Tuhan. Dan itu bisa kalau kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan bilang, marilah kepadaku yang letih lesu. Daging kita ini, aduh, begitu kuat sekali. Datang kepada Tuhan. Yang benar harusnya adalah, kalau itu mungkin datang, karena cobaan bukan hanya dari dalam, dari luar. Ya. Bisa aja kesempatan kita bekerja, intensitas bersama dengan orang, jadi besar. Jadi kesempatan itu mungkin ada. Tapi ingat aja, jangan pernah diambil. Itu sebabnya sebagai dasar utama adalah bagaimana hubungan dekat dengan Tuhan. Tadi saya bilang bahwa berbanding lurus gitu, kesetiaan kepada Tuhan. Kalau kita sudah biasa, ya sama seperti Yusuf lah ya, ilustrasi cerita anak-anak ya. Bagaimana mungkin aku lakukan ini? Padahal kesempatan, waduh, itu dia mau lakukan tuh nggak ada yang lihat. Tapi memang dasar pikirannya pikir itu nggak benar, sudah ada, dia kalahkan itu. Kan dia nggak bisa tutup mata kan? Digodain, buktinya datang juga, tapi dia bisa kalahkan itu. Jadi saya pikir itulah yang perlu jadi usaha kita bersama. Kita datang kepada Tuhan, pelihara hubungan dengan pasangannya, selalu dekat dengan Tuhan. Kita pasti bisa kalahkan itu. Terima kasih, Pendeta. Baik, terima kasih Pendeta Riki Mual ya, memelihara hubungan dekat dengan Tuhan ya, supaya kita bisa fokus kepada pasangan kita, tidak kepada yang lain. Boleh ditanggapi akan hal ini, Sir Fardosi, tentang zina pikiran? Silakan, Sir. Ya, zina pikiran ini kan dibiasakan ya. Nah, oleh sebab itu diusahakanlah supaya pikiran itu diisi dengan hal-hal yang positif dan menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif. Hindarkan diri dari tempat-tempat atau hal-hal yang membuat kita tergoda untuk berzina secara pikiran. Dan itu pasti ada tantangannya, cobaannya, khususnya bukan hanya kepada yang masih single, tapi juga yang sudah berumah tangga. Oleh sebab itu, adalah baik doa Bapa kami itu, jauhkanlah kami dari pencobaan. Artinya ya kita harus menghindarkan diri dari tempat-tempat atau hal-hal yang membuat kita tergoda untuk memikirkan yang tidak patut dipikirkan. Ya. Dan itu sangat penting, gitu. Khususnya anak-anak muda. Gitu.
Nah, yang sudah menikah pun bisa saja terjadi seperti itu, dengan membayangkan rekan yang di kantor atau di mana. Nah, itu perlu berhati-hati. Nah, sebenarnya masalah penerapan tentang hukum berzina ini menjadi luas ya gitu. Nah, manusia seringkali hanya kepada masalah fisik. Tapi Yesus justru mengangkat bukan sekedar masalah fisik, tapi pikiran. Nah, dosa itu sebenarnya bukan kepada ketika sudah dilakukan secara fisik, tapi dimulai dari pikiran. Jadi kalau pikirannya sudah terganggu, ya tinggal dipraktekkan saja. Itu hanya tinggal tunggu waktu aja. Orang itu tidak ada maling tiba-tiba, kecuali kepepet. Pasti dia sudah ada rencana, dipikir-pikirkan strateginya bagaimana. Nah, pasti tinggal tunggu waktu. Jadi itulah yang perlu kita jaga baik-baik hati dan pikiran kita. Kalau sering kita bayang-bayangkan, ya pasti kemungkinan untuk dilakukan itu lebih besar daripada tidak dibayangkan. Kalau saudara membayangkan mau jadi orang kaya, kan kemungkinannya jadi orang kaya kan lebih besar daripada saudara membayangkan jadi orang miskin. Ya. Mimpi Anda mimpi orang miskin, tapi pengen jadi orang kaya kan susah itu jadi. Tapi kalau Anda pengen jadi orang miskin, ya mimpilah jadi orang miskin, nanti pasti lebih cepat miskin. Jadi dalam berbuat dosa pun begitu. Kalau Anda dan saya sering membayang-bayangkannya yang negatif, ya pasti tinggal tunggu waktu saja kapan akan terjadi. Kalau tidak berubah. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih, Sir. Ya, jadi dosa itu bukan hanya dilakukan ya oleh tindakan, tapi juga di dalam pikiran kita pun sudah bisa itu dosa itu dilakukan juga ya, dan itu menjadi suatu kesalahan dan akan ada akibat daripada dosa-dosa itu sendiri ya. Jadi mari kita jaga pikiran, kita jaga hal-hal yang lain yang kita lakukan untuk kita tetap fokus kepada hal-hal rohani di hadapan Tuhan. Terima kasih, Sir. Sekarang kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ya, di sini ada pertanyaan dari Facebook oleh Saudari Novianti Situmorang. Ya, terima kasih, Saudari Novianti. Salam dari tim konsep. Terima kasih sudah ikut menyaksikan dari live Facebook. Baik, pertanyaan ini akan dijawab oleh Pendeta Adrian. Saya bacakan. Nasihat apa yang bisa kita katakan kepada sahabat kita bila sampai umur 40 tahun belum mau menikah? Ya, jadi 40 tahun seseorang itu belum mau menikah. Nah, karena takut nanti tidak bisa setia kepada pasangan. Ya, jadi ada seorang yang takut setia atau tidak nanti ketika dia menikah. Nah, sehingga dengan demikian sudah 40 tahun umurnya tidak menikah. Nah, ini apa yang harus kita sampaikan kepada orang seperti ini sebagai nasihat yang bisa kita berikan? Silakan Pendeta Adrian. Baik, terima kasih kepada sahabat konsep yang sudah bertanya. Pada prinsipnya orang mau menikah tidak menikah itu kan pilihan dia. Kita tidak bisa memaksa orang untuk menikah. Kita tidak bisa memaksa. Mungkin nasihat-nasihat yang kita bisa berikan adalah nasihat-nasihat rohani. Kenapa mungkin harus menikah? Contoh nih, pendeta sudah umur 40 tahun, belum mau menikah. Nah, itu nasihatnya berarti harus menikah, supaya kan pelayanan ini pelayanan, jangan sampai nanti tergoda dan sebagainya. Kan seperti itu kan berbahaya. Jadi perlu ada pasangan yang mendampingi supaya memaksimalkan akan pelayanan itu. Itu untuk pendeta. Tapi mungkin bagaimana dengan orang-orang yang kaum muda, orang biasa? Kita harus lihat juga kenapa dia belum menikah. Mungkin satu, dia belum punya pasangan. Ya mungkin kita bisalah bantu carikan, kenalkan, mungkin orang-orang gereja yang rohani, yang baik, kita bisa kenalkan satu. Lalu yang kedua, mungkin kadang-kala pas bagi pribadi-pribadi yang belum mau menikah ini karena melihat, aduh nanti kalau aku menikah nanti kayak begini, aduh nanti susah seperti ini, nggak bisa, ya, nggak bisa santai, susah nanti ngurus-ngurus anak seperti itu ya. Kadang-kadang kan orang-orang takut seperti itu. Nah, maka apa yang kita harus berikan?
Ya, kasih contoh ya bahwa tidak semua pasangan seperti itu. Itulah Pak. Mungkin ya kadang-kala ada sedikit cekcok atau apapun, ya tapi bisalah diatasi kalau apa punya kesabaran, ya, tidak mau egois dan sebagainya. Jadi kalau dibilang nasihat apa, saya jujur aja saya juga pun tidak bisa juga memberikan nasihat secara spesifik untuk menasihati orang yang, karena itu pilihan dari masing-masing orang dia mau menikah atau tidak ya. Tapi kenapa kok kita ini mau menikah? Contoh kita ini yang sudah menikah, ya kita kasih tahu, oh menikah itu enaknya begini, belajar lebih dewasa, lebih sabar dan sebagainya. Kita harus kasih tahu yang bagus-bagusnya, yang enak-enak. Walaupun nanti faktanya juga sih, nanti faktanya juga waktu sudah menjalani rumah tangga pasti ada juga apa cocok. Nah biasanya ini maaf, mungkin orang yang belum mau menikah ini biasanya ini tidak terlalu mau dengan tantangan. Kalau menurut saya ya, tidak mau dengan tantangan. Mungkin dia mau lebih santai aja lah. Aku sendiri bisa jalan-jalan, bisa kemana-mana, gini-gini. Nggak ngurus ini, nggak ngurus itu. Nah, ini biasanya orang-orang yang takut tantangan. Ya. Tapi ya didoakanlah. Karena kalau kita terlalu banyak kasih nasihat-nasihat juga, ya itu kan pilihan orang ya. Daripada nanti dia menikah juga kalau dia bercerai, kita juga yang salah. Ya kita doakanlah supaya dia juga rohani, dia tetap rohani, tetap apa dengan baik, sehingga ya dia tetap setia. Ya, kira-kira. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Adrian. Ya, jadi hidup itu penuh dengan tantangan ya. Mau sendiri ada tantangannya, apalagi berdua ada tantangan tersendiri lagi ya. Jadi jangan takut kalau mau berumah tangga. Itu maksud Pendeta Adrian tadi. Nanti akan ada solusi-solusinya. Terima kasih Pendeta Adrian. Kita dengarkan dulu tanggapan tambahan dari Pendeta Ricky Mual, pemateri kita mengenai hal ini. Bila mana ada yang menikah lama, hal-hal apa yang mau kita sampaikan? Silakan Pendeta Ricky. Ya, pertanyaannya kan nasihat apa yang kita bisa sampaikan ya kalau 40 tahun belum menikah karena takut tidak bisa setia kepada pasangan. Ya sebenarnya saya ingin bertanya gitu, kenapa takutnya takut tidak bisa setia? Memang lagi ngapain sekarang gitu? Emang kenapa jadi takut tidak bisa setia gitu? Nah, apakah karena tabiat hidupnya yang memang tidak setia terus gitu ya, dan dia senang dalam ketidaksetiaan itu, ya itu yang harusnya dirubah kan. Tapi dari sini ada positifnya ya, bahwa dia apa namanya nggak mau merusak. Tapi harusnya dia merubah dirinya gitu ya. Jadi nasihat apa yang saya bisa sampaikan ya ditanya gitu. Emang kenapa kamu nggak bisa setia? Apa karena hidupmu selama ini dan kamu senang hidup dalam ketidaksetiaan ini? Lalu yang berikutnya disampaikan saja bahwa menikah itu memberikan banyak apa ya manfaat gitu ya. Kalau dia takut tidak setia berarti dia belum merasa bahwa menikah itu sesuatu yang menyenangkan gitu. Karena dia masih pikir ada yang lebih enak, dan seolah-olah menikah itu jadi terkungkung ya. Ini sering kita jadi begitu ya. Seolah-olah yang kita dapat begitu menikah kita jadi terkungkung, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Bagi saya ini salah ya. Memang setelah menikah ada batasan-batasannya gitu, dan kita tidak harus menjadi tidak bahagia karena menikah. Justru kita harus semakin bahagia. Dan memang prioritas hidup, lingkaran-lingkarannya akan berubah. Dan memang begitu gitu. Jadi bagi saya justru menikah itu sesuatu yang membahagiakan. Karena itu masuk ke tahap hidup yang lain. Nah itu saja mungkin nasihat pertama saya ya. Saya kasih tahu menikah itu begini, membahagiakan, memberikan sukacita dan lain-lain. Ya baru mungkin kita bisa masuk ke sisi yang lain ya. Saya kurang tahu apa detailnya Saudara Novianti ini. Tapi terima kasih sudah bertanya. Terima kasih. Terima kasih Neta. Baik, terima kasih Pendeta Ricky yang sudah menambahkan jawaban dan menanggapi pertanyaan tadi ya. Baik, kita sekarang masuk ke pertanyaan terakhir ini sebelum kita sampaikan kedua pertanyaan ini sekaligus ke Sir nanti menanggapi. Ya, ini tentang ada isu di sini ya. Saya bacakan walaupun nanti mana tadi saya mau coba
cari pertanyaannya ya, ada di atas. Oke, ini dia. Mau bertanya sehubungan dengan orang ketiga. Nah, ini ada pertanyaan yang masuk di chat Zoom. Ada seorang laki-laki punya 2 istri. Nah, ini ya, 2 istri. Jadi satu laki-laki punya 2 istri. Terus laki-laki ini mau dibaptis di gereja Advent. Apakah kita bisa baptis dia padahal dia memiliki 2 istri? Nah, berarti ini sudah sempat berselingkuh ya, lalu kemudian mungkin menikah di satu denominasi yang bisa menikah atau diakomodir di sana, lalu kemudian mereka mau dibaptiskan. Nah, ini seperti apa untuk menanggapi yang walaupun memang kita tidak membahas tentang masuk Advent dan baptisan sini, tapi ini tentang pernikahan atau perselingkuhannya ya di sini saya lihat. Boleh ditanggapi langsung oleh Pendeta Ricky tentang pertanyaan ini? Silakan. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya. Saya pikir ini sudah dibahas beberapa waktu lalu, tapi nggak apa-apa karena ada pertanyaan masuk, jadi kita coba jawab. Yang pertama kita harus ingat di Indonesia ini, secara hukum ya, di Indonesia, nggak bisa punya istri lebih dari 1. Yang diakui cuma 1 secara hukum negara ya. Nah, mungkin ada beberapa kepercayaan yang bisa secara agamanya punya lebih daripada 1. Nah, mungkin ini yang ditanyakan sama yang bertanya tadi ya. Nah, lalu jawabannya boleh nggak dibaptis? Boleh. Orang mau sejahat apa boleh dibaptis. Nggak ada yang nggak larang, kecuali ya masalah gereja, disiplin segala macam itu lain ya. Tapi maksudnya dengan semua masa lalu kan dia belum Advent kan. Boleh dibaptis, tapi ada konsekuensinya, ikut kebenarannya ada konsekuensinya. Nggak mungkin dia akan tetap hidup dengan 2 istrinya, karena Alkitab tidak mengajarkan tentang poligami. Lalu bagaimana? Ya tinggal dengan istri yang pertama. Lalu bagaimana istri yang kedua? Apakah ditelantarkan? Ya enggak. Aktivitas seksualnya enggak ada lagi, karena itu hanya jadi bagian istri yang pertama. Tapi tanggung jawab moralnya, akibat dari tanda kutip ya dosanya kan tanggung jawabnya harus dilakukan gitu secara materi mungkin dan segala macam. Sulit tapi ya ini konsekuensinya kan, kalau bertobat harus ada yang ditinggalkan, harus ada yang dirubah ya, ini yang harus dirubah. Jadi dibaptis boleh tapi harus bertobat, tinggalkan istri yang selain istri pertamanya, nggak ada lagi hubungan seksual ya, ini yang harus dilakukan. Terima kasih Pak Pendeta. Ya, terima kasih materi kita ya Pendeta Ricky Mulyadi sudah sangat jelas ya. Tidak ada yang bisa mensahkan itu sebenarnya di Indonesia ya. Hanya 1 kalau di dalam peraturan di negara ya. Jadi kalau boleh seperti itu ya berarti ada main-main belakang dan hal-hal yang tidak diungkapkan ya di depan. Nah, ini tidak tepat ya, sangat tidak baik untuk dilakukan. Baik, terima kasih Pendeta Ricky Mulyadi untuk tanggapannya. Sebelum ke Sir, saya kasih waktu ini untuk Pendeta Ari menanggapi hal ini. Mungkin ada yang mau disampaikan tentang pernikahan 2 istri tadi. Silakan, Pendeta. Terima kasih Pendeta Jimmy. Waktu yang singkat ini di akhir diskusi ini saya juga tambahkan, saya pikir sudah cukup jelas tadi dari Pendeta Ricky. Mungkin penanya pertanyaan ini nanti boleh lihat video 3 minggu lalu, karena pertanyaan yang sama sudah dijelaskan oleh pembimbing kami Sir Milton Pardosi. Karena dalam rumus pernikahan yang benar dalam Alkitab itu adalah 1 orang pria, 1 orang wanita. Dan tentunya di luar hal itu adalah sebuah hal yang tidak baik. Tapi dalam hidup kita kadang-kadang ditemukan dengan kejadian-kejadian seperti dalam pertanyaan ini, ya setelah mereka sudah punya 2 istri baru mereka mau bertobat. Dalam prinsip yang disampaikan sekitar 3 minggu yang lalu, ya hampir sama dengan jawaban Pendeta Ricky tadi, bahwa dia harus berkomitmen kembali kepada istri
pertamanya. Kalau bahasa Alkitab, Pendeta Milton sudah jawab yang lalu itu istri masa muda. Ya, kita lihat tadi di materi juga ada itu di bahasa Amsal 5 ayat 18, di Maleakhi 2 ayat 14 juga dibilang. Ya, istri yang pertama itulah istri perjanjian. Ya, jadi di luar itu berarti ada pun istri tapi itu yang tidak sesuai dengan perjanjian yang disahkan oleh Alkitab. Jadi tentunya pada saat orang sudah mau bertobat dalam baptisan, dia juga harus menurut akan standar-standar yang sudah diberikan oleh firman ini. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pendeta Ardepare. Pada prinsipnya sama ya. Ada yang sah, yang pertama itulah yang harus dilanjutkan terus, dibina dan dipupuk di dalam keharmonisan rumah tangga. Jadi jangan sampai ada 2, 3 dan seterusnya ya. Terima kasih. Baik, saya akan bacakan ada komentar di Zoom, di Facebook, dari Saudari Novianti Situmorang. Berikut, sampaikan. Terima kasih Pendeta, saya nanti bilang ke teman saya harus terima tantangan. Nah, ini ya, ini tentang menikah tadi ya. Ada tantangan yang harus diterima ketika ada keraguan dari seseorang yang akan melangsungkan pernikahan. Baik, waktu ini kami serahkan kepada Sir Pardosi menanggapi tentang bagaimana seseorang itu sudah cukup umur ya, tapi belum menikah dengan hal-hal yang dipertimbangkan tentunya ya, atau juga keraguan-raguan. Nah, apakah dia harus melanjutkan pernikahan atau bagaimana, Sir? Untuk menanggapi ini, silakan Sir memberikan tanggapannya sekaligus juga untuk closing statement. Ya, terima kasih ya. Kalau ada orang umur 40 tahun belum menikah, ya mungkin kita lihat sisi baiknya, ada mungkin itu adalah talenta, karunia gitu. Atau dia belum ketemu jodohnya karena dia mempunyai standar yang cukup tinggi gitu, sebagai calon istrinya. Nah, mungkin yang ketiga yang disampaikan sama penanya tadi, bahwa dia ragu apakah dia seorang yang tipe setia atau enggak. Nah, kalau sampai umur 40 tahun dia enggak punya pacar, kan itu kan berarti ciri-ciri orang setia itu. Setia dengan komitmennya. Untuk apa? Untuk tidak sembarangan mencari istri, itu berarti orang setia itu. Ya, tapi kalau selama 40 tahun dia pacarannya gonta-ganti tiap bulan, itu ciri-ciri orang yang enggak setia. Ya, dan berhati-hati anak-anak gadis berpacaran dengan tipe orang yang begitu. Ya, tapi kalau dia selama sampai 40 tahun itu jarang pacaran karena dia memang komitmen dengan standar yang dia miliki, itu ciri-ciri orang yang setia itu. Nah, kalau dia katakan saya takut tidak setia, nah bagaimana membuktikan bahwa dia tidak setia? Orang tidak pernah pacaran. Ya kan? Tapi kalau dia katakan, ya selama saya umur 40 tahun ini pacar saya sudah 100 total-totalnya ini sejak saya lahir sampai umur 40. Nah, ini menarik lagi untuk didiskusikan. Bagaimana orang sampai umur 40 pacarnya total 100 gitu. Ada yang cuma seminggu, ada yang 3 hari, ada yang 5 hari gitu ya. Nah, ini ciri-ciri orang yang apa? Yang punya masalah ini sepertinya di dalam membuat sebuah komitmen. Jadi apa saran kita kepada dia? Saran yang paling sederhana ini ya. Kalau saya sih selalu katakan begini. Betah kau hidup sendirian. Kalau sakit siapa yang ngurusin kau? Terus apakah namamu ini akan berhenti di kau gitu? Tidak ada penerusnya. Gitu. Ya kalau rela nama itu berhenti di dia ya tidak apa-apa ya, terserah aja gitu kan. Kalau dia rela memang dia sakit nggak ada yang ngurusin. Oh ada kok banyak temen. Ya temen juga temen tapi nggak akan mungkin lah ngurusin sampai sedetail-detailnya orang sakit. Yang ketiga, betah di rumah sendirian. Nggak ada teman ngobrol, nggak ada teman berkelahi gitu sekali-sekali gitu. Oh bisa datang suruh teman nginap di rumah. Ya masa iya begitu-begitu terus kan nggak mungkin. Jadi hidup ini nggak bisa sendirian saudara. Nggak enak hidup sendirian. Nggak enak. Gitu. Satu-satu orang pasti membutuhkan seorang teman yang tetap gitu, yang tidak berubah-ubah. Dan itulah pasangan hidup kita suami istri. Jadi closing statement saya, nah, tadi ada pertanyaan ya, kalau dia bertobat jadi anak Tuhan, ya khususnya dalam gereja Advent, istrinya 2, bagaimana bisa dibaptis? Ya bisa aja dibaptis, tapi istrinya harus jadi 1 gitu. Ya, pilih aja mana yang suka itu ya yang paling tua lah gitu ya. Jangan yang lebih muda yang dipilih.
susah nanti, harus yang lebih tua yang dipilih. Ya, jadi bisa aja dibaptis. Ya. Asal, karena nanti kalau dia dibaptis istri dua kan terjadi perzinahan nanti. Ya, jadi untuk apa juga dia dibaptis kalau istrinya masih dua? Dia berarti berzina terus di hadapan Tuhan. Oke, jadi bagi saya orang ketiga dalam rumah tangga itu perlu disikapi baik-baik. Kadang-kadang bisa jadi masalah besar, ya. Kadang-kadang bisa menjadi sebuah pertolongan, khususnya orang tua. Ya. Kalau orang tua itu bisa kita tempatkan dengan tempat yang sebaik-baiknya dalam rumah tangga, itu bisa jadi pertolongan besar bagi rumah tangga. Tapi intinya begini, jangan biarkan orang ketiga itu mengganggu keluarga dalam menjalani hidup. Jangan membiarkan orang ketiga itu mengganggu keluarga dalam mengambil keputusan-keputusan dalam rumah tangga. Ya, kalau itu yang terjadi, maka akan ada masalah. Jadi keberadaan orang ketiga itu bisa jadi berkat. Asal itu adalah ditempatkan pada posisi yang seharusnya. Ya, contohnya orang tua. Ya. Kalau teman wanita dari suami saya, apa bisa ditempatkan pada tempat yang tepat? Ya, apa tempatnya? Kan saya juga nggak tahu di mana tempatnya gitu. Ya, kalau tahu tempatnya pasti jadi berkat. Tapi kalau nggak tahu tempatnya, karena nggak tahu tempat lah dia makanya jadi masalah. Gitu. Kalau dia tahu tempatnya, dia pasti jadi apa? Jadi hal yang baik. Tapi pesan saya malam ini, orang ketiga dalam rumah tangga itu adalah Yesus Kristus. Dan itu harus masuk di dalam. Kalau itu tidak masuk, walaupun Anda suami istri hanya berdua, nggak ada orang lain, nggak ada orang tua yang ikut campur, tapi karena Yesus tidak di dalam, maka akan ada persoalan dan saudara tidak akan bisa melewatinya karena Yesus tidak ada di dalam. Baik, terima kasih Sir sudah memberikan jawaban-jawaban dan juga closing statement. Biarlah kiranya itu menjadi berkat bagi kita semuanya, khususnya sahabat-sahabat konsep yang menyaksikan. Dan yang sudah bertanya, terima kasih. Kami undang kembali untuk menyaksikan minggu depan di tayangan yang sama. Silakan Pendeta Ricky Mual menyampaikan closing statement-nya. Saya ingin mengulangi apa yang tadi disampaikan, bahwa kesetiaan kita kepada Tuhan itu berbanding lurus dengan kesetiaan kita kepada pasangan dan keluarga kita. Kalau kita setia kepada Tuhan, kita pasti setia kepada pasangan dan keluarga. Bagaimana supaya saya setia dengan pasangan dan keluarga saya harus setia kepada Tuhan. Inilah prinsip orang Kristen tadi. Dan kalau ini kita lakukan, godaan-godaan mungkin datang, tapi dengan bantuan Tuhan kita bisa menang. Jangan pernah bawa diri ke dalam pencobaan karena kita ini lemah. Jadi ingat selalu bahwa sebagai orang Kristen, saya setia kepada Tuhan, keluarga saya akan setia. Kalau saya mau keluarga saya setia, pasangan saya setia, mari kita sama-sama setia kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Sudah disampaikan oleh pemateri kita, Pendeta Ricky Mual. Sebagai closing statement-nya, biarlah kita tetap setia di dalam pasangan kita masing-masing, setia dalam iman kita, agar kita bisa mendapatkan anugerah keselamatan yang Tuhan mau berikan bagi kita semuanya. Baik, dengan demikian kita akan tutup rangkaian dari diskusi Alkitab kita pada malam hari ini. Jangan lupa, minggu depan kita akan tetap live di jam yang sama, supaya sahabat-sahabat konsep menyaksikan kembali ya. Banyak pelajaran-pelajaran yang akan disampaikan oleh tim konsep ini, maka jangan pernah lewatkan, karena itu akan menambah pengetahuan kita akan firman Tuhan, tentang hal-hal yang terjadi di zaman sekarang ini, dan juga tentu untuk memperkuat iman kita, menunggu Tuhan datang kedua kali. Kami undang Pendeta Matias Tani untuk memimpin dalam doa tutup. Mari kita bersatu di dalam doa. Maha besar Tuhan Allah kami yang ada di sorga, kembali lagi kami berterima kasih Tuhan, oleh karena di waktu yang baik, ini Tuhan boleh bersama-sama dengan kami sementara kami belajar, dan biarlah pelajaran yang telah kami pelajari dapat menolong kami semuanya, bagi yang sudah berkeluarga maupun yang belum berkeluarga,
agar pelajaran malam ini boleh menjadi bagian kami semua. Dengan kehidupan kami yang kami tunjukkan setia kepada Tuhan, maka biarlah itu juga akan ditunjukkan melalui setia kepada sesama. Sehingga dengan demikian hidup kami boleh berkenan di hati Tuhan, dan berkat Tuhan juga akan melimpah atas masing-masing kami. Pada malam hari ini kami juga berdoa buat sahabat-sahabat konsep yang setia mengikuti pelajaran ini setiap hari Senin malam. Di waktu yang sama ini Tuhan akan terus berkati mereka, sehingga mereka juga akan terus mengikuti setiap pelajaran-pelajaran yang boleh diberikan oleh tim konsep. Sehingga dengan demikian kami semua, kerohanian kami boleh meningkat, lebih dekat kepada Tuhan, dan tentunya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih juga Tuhan boleh berkati pendeta muda Ricky Mual yang telah menyampaikan materi pada malam ini. Tuhan tambahkan hikmat, berkati dalam pelayanannya dan keluarganya. Dan juga pembimbing kami pendeta Pardosi, Tuhan juga tambahkan hikmat kepadanya, sehingga melalui hamba Tuhan ini kami boleh mendapatkan berkat dari sorga, dan itu dapat membuat grafik kerohanian kami boleh meningkat di hadapan Tuhan. Inilah doa dan pengharapan kami malam hari ini Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Mohon ampuni kami orang berdosa Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Muda Matias Tanii. Demikianlah diskusi Alkitab Live konsep kita pada malam hari ini. Minggu depan kita akan lanjut, dan kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian dan juga kami tim konsep. Sampai bertemu di lain kesempatan, dan selamat malam.